بناؤه هو النور 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 هو النور. Selanjutnya dari Ridho Nineng. Ridho Nineng, dia bertanya, bagaimana agar kita punya perbuatan yang ada di dunia ini tidak ikut-ikut kita bawa ketika kita mati. Artinya kita jangan dihisap atas kesalahan kita di dunia ini. Tabe. Baik. Mudah-mudahan jawaban kami diterima oleh siapa penanya? Dijawab sudah. Jawab langsung. Nah, kalau kita masih berdasarkan kita, mungkin kita akan kena hisab. Iya. Tapi kalau semua sudah kita serahkan bahwa semua yang berbuat itu hanyalah Allah, apa Allah mau siksa Allah? Iya, iya. Kan yang berbuat itu cuma dia. Iya. Tapi apabila engkau sudah mengatakan dia, lepas. Tapi kalau engkau, aku masih dalam keakuanmu, dia akan dihisap. Karena bukan yang menghisap lagi, terjadi pemisah antara apa yang ditanya dan yang menanya, yang menyiksa dan yang disiksa. Jadi kalau engkau sudah merasakan ketiadaanmu, semuanya hanya dia, apa dia mau siksa dia? Siap, thank you. Ya, lanjut lagi petua. Ini ada pertanyaan ini dari saudara kita Bojes. Dia bertanya lewat messenger. Pertanyaannya, bagaimana tanda-tanda yang ada pada diri kita kalau kita mau meninggal dunia atau mati? Tabe. Pertanyaannya ini rupanya mendalam sekali ya. Ya, karena menggali bagaimana sampai kita bisa mengenal tanda-tanda kematian. Iya. Gitu ya? Iya, iya. Baik. Mudah-mudahan jawabanku ya berkenan di hati saudara. Yang lain-lainnya mungkin saudara sudah tahu. Iya. Ya. Jadi ku jawablah pertanyaannya. Salah satu tanda kematian apabila ujung hidungmu engkau melihat sudah tidak kau lihat, itu salah satu tanda kematian. Jadi mudah-mudahan berkenan di hati saudara dan mungkin saudara lebih tahu itu. Saudara ini rupanya ya mau mencocokkan barangkali ya. Jadi cukuplah hanya itu yang Pak Tua tahu. Mungkin di situ lebih tahu. Tapi asli itu ya? Asli. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Jumidi GHR. Nah, dia bilang kalau Allah berada di dalam diri manusia, kenapa manusia itu kadang sakit perut? Masa Allah sakit perut? Begitu. Oke, silakan Pak Jenggot. Allah Maha Kaya dimanapun ia berada ya. Bahkan bukan hanya di dalam diri manusia, di mana-mana dia tidak memiliki tempat. Hanya perbedaannya subjek, objek, ya, predikat. Makhluk itu kan predikat. Walaupun ia menyatu dengan kita, tak bersentuhan. Ya. Jadi mohon saudaraku yang bertanya, ya, lakukan kajian yang baik, pahami baik-baik tentang Tuhan agar jangan sampai kau samakan al-khaliq wal makhluk. Jangan disamakan al-khaliq al-khaliq, al-makhluk al-makhluk. Ya, ini pesan Pak Tua. Perdalamlah tauhidmu supaya engkau jangan keliru ya. Mohon maaf saudaraku Junaidi, ya. Mohon maaf. Ini pesanku, lakukan kajianmu sedalam-dalamnya di tauhid. Itu saja pesan Pak Tua. Oke, makasih. Oke. Kemudian pertanyaan kedua dari Supriyadi tentang mati.
bagaimana itu mati dan mau kemana kita setelah mati itu. Silakan. Baik, mudah-mudahan jawaban ini dapat diterima. Ku kemukakan sebuah ayat. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah yang dulunya kamu tidak ada, lalu ada, ya. Lalu kemana lagi? Ya, kita lihat jasad dimasukkan ke dalam kubur. Nah, itu dikategori mati. Sebenarnya mati itu tidak ada. Yang ada hanyalah peralihan hidup dari alam yang satu ke alam yang lain, dan perubahan wujud dan perubahan wujud. Jangan musangka bahwa mati itu ada. Tidak ada mati. Hayyun, hayyun, hidup. Hayyun la yamutu. Hanya yang jelas peralihan hidup dari alam yang satu ke alam yang lain. Itu yang terjadi yang kita belum mengerti sampai sekarang ini. Dan mudah-mudahan mulai sekarang ini sudah dimengerti, bahkan dipahami benar-benar. Oke. Kutnya petua dari Umi Mawar, nama akunnya itu. Dia bertanya bagaimana agar ingatan kita kepada Allah itu tidak lepas. Tahu? Sebenarnya itu melalui latihan dan latihan. Apabila kita lupa atau lalai ingat kepada Tuhan, mohon kekuatan untuk ingat selalu. Yang namanya kita sebagai manusia biasa, ya, tidur pasti terjadi pada diri kita. Tidur itu tidak mungkin kita ingat kepada Tuhan, tapi sebelum hilang ingatan kepada Tuhan, ingat terus sampai hilang, ya. Itu latihan demi latihan dilakukan agar supaya lebih banyak kita mengingat daripada lalai. Lalai sedikit timbul penyesalan. Lalai sedikit timbul penyesalan. Mohon kekuatan, sebab tidak ada yang memberi kekuatan selain yang maha kuat, dan tidak ada yang memberi ingatan selain yang maha mengingat. Demikian jawaban kami, insya Allah diterima oleh siapa? Umi Mawar. Umi Mawar. Dan mudah-mudahan yang lain menonton dapat juga menerima. Thank you. Pertanyaan berikutnya dari Jumidi THR. Dia bilang kalau Allah berada di dalam diri manusia, kenapa manusia itu kadang sakit perut? Masa Allah sakit perut? Begitu. Oke, silakan Pak. Allah Maha Kaya dimanapun ia berada, ya. Bahkan bukan hanya di dalam diri manusia, di mana-mana dia tidak memiliki tempat. Hanya perbedaannya subjek, objek, ya, predikat. Makhluk itu kan predikat, walaupun ia menyatu dengan kita, tak bersentuhan, ya. Jadi mohon saudaraku yang bertanya, ya, lakukan kajian yang baik, pahami baik-baik tentang Tuhan agar jangan sampai kau samakan al-khaliq wal makhluk. Jangan disamakan al-khaliq al-khaliq, al-makhluk al-makhluk. Ya, ini pesan Pak Tua. Perdalamlah tauhidmu supaya engkau jangan keliru, ya. Mohon maaf saudaraku Junaidi, ya. Mohon maaf, ini pesanku, lakukan kajianmu sedalam-dalamnya di tauhid. Itu saja pesan Pak. Oke, terima kasih. Aku ini belum beragama. Yes. Kenapa? Aku sedang bingung. Semua agama mengatakan agama kami yang paling benar. Tidak ada satupun agama yang mengatakan agama kami salah. Siapa yang menentukan benar itu? Tentu hanyalah Tuhan. Coba perhatikan baik-baik. Wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai'. Berkata Yahudi bahwa Nasara itu bukan atas kebenaran. Lalu dibalik lagi oleh Nasara, wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai'. Berkata
orang-orang Nasrani bahwa orang-orang Yahudi itu bukan atas kebenaran. Terjadilah debat mendebat, klaim antara agama. Lalu Islam pun tak ketinggalan. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam adil. Nah, Islam juga mengklaim kedua agama yang besar, yaitu Yahudi dan Nasrani. Nah, siapa provokator dalam masalah ini? Tuhan. Ya. Tuhan yang punya provokator. Untuk apa? Menuju kedamaian. Jadi jangan kita terlalu kerdil akal yang rendah ini mengatakan Tuhan itu provokator, bahwa Tuhan itu jahat. Itu kesalahan besar. Tuhan itu maha baik dan maha baik. Ya. Ketika kita diadu-adunya, adu otak, bahkan melanjut sampai ke adu pertumpahan darah. Apa maksudnya? Menuju kepada kedamaian. Dunia selama ini masih neraka bagi kita. Kenapa? Kita belum mampu ya melakukan kajian-kajian yang dalam terhadap semua kitab-kitab suci yang diturunkan. Kita hanya bangga dengan kitab kita. Begitu juga agama-agama lain. Bangga dengan kitab mereka. Tidak mau mengkaji agama lain, agama orang lain. Disinilah melahirkan perbedaan pendapat, pertikaian pemikiran. Lalu dari pertikaian pemikiran menuju kepada pertumpahan darah. Na'udzubillah min dzalik. Itu menunjukkan bahwa kita ini masih sepotong binatang. Hanya binatanglah yang beradu-adu, yang sampai ya membunuh dan membunuh. Kalau manusia yang dikatakan berakal, mustahil kalau ia menumpahkan darah sesamanya. Darah yang ditumpahkan bukan darah siapa? Darahnya juga darah saudara kita. Udara yang mereka hirup, udara yang kita hirup. Bumi yang kita pijak, bumi yang mereka pijak. Bagaimana sampai terjadi pertumpahan darah antara kita dan kita? Ini goblok tidak? Goblok. Jadi kita dididik untuk dewasa memahami Sang Maha Mulia. Jangan lagi kita kekanak-kanakan. Jangan lagi kita binatang. Kita ini manusia. Tak peduli apapun agamanya, apapun sukunya. Ingat, kita ini bersaudara semua. Udara yang kita hirup adalah udara yang sama. Tidak ada bedanya udara itu. Semuanya Tuhan itu cinta dan cinta kepada kita semua. Apa ia Yahudi, apa ia Nasrani, apa ia Islam, apa ia Hindu, apa ia Buddha, ya. Apa Zoroaster, apa Tao, apa Konghucu, semua dicintai oleh Tuhan. Tidak ada yang dianaktirikannya. Kenapa kita diadu-adu? Bukan salah Tuhan mengadu kita. Pelajaran yang berharga, hanya kita belum mengerti. Barangkali enak. Mudah-mudahan penyampaian ini berkenan di hati saudara-saudaraku sedunia walaupun bukan seagama. Oke. Ya. Thank you. Bedaannya antara tidur dengan mati itu apa? Ada penggambaran orang ya bahwa tidur itu adiknya mati. Kalau aku mengatakan mati itu tidak ada, ya. Kalau tidur sering, tapi mati itu tidak ada. Coba yang tidur, masih kayak hidup, iya hidup, karena tak pernah berhenti nafasnya. Jadi mati itu tidak ada. Kalau saya katakan, ada tidak persamaan antara orang tidur dengan orang mati? Sudah ku bilang mati itu tidak ada. Tidak, kita berbicara dalam konteks yang berbeda. Oh. Seandainya saya mengatakan ada tidak kesamaan antara orang tidur dengan orang mati? Tidur lalai dalam segala-galanya. Tidak ada orang yang tidur itu yang sudah tidurnya masih ada keingatannya. Tidak ada. Tapi hidupnya tetap hidup. Kalau mati? Tidak ada mati. Benar. Ya. Tidak ada mati. Mati itu tidak ada. Hayun berarti tidak mati. Hidup berarti tidak mati. Jadi kayak orang misalnya mati. Itu hanya peralihan hidup, bahasa kasar saja itu. Dikatakanlah mati. Nah, bagaimana
bagaimana dasarnya Papua sehingga mengatakan perpindahan hidup? Karena hidup itu tak pernah mati, hanya dipindah dari alam yang satu ke alam yang lain. Ya. Contoh yang paling dekat, ketika kita keluar nyawa ini dari dalam bangkai, ya, badan kasar kita, apakah itu dikatakan mati? Itu hanya bahasa biasa yang sesungguhnya bukanlah mati. Saatnya berpindah kita ke alam yang lain. Ya, asal api kembali kepada api, asal air kembali kepada air, asal tanah kembali kepada tanah, semuanya kembali kepada keabadian. Rohnya mau kemana? Iya, dalam bahasa Hindu, ke alam nirwana, ke alam surgawi. Jadi mati itu tidak ada. Iya. Maksudnya kalau saya paham Tuhan ketua ini berbicara dalam konteks Tuhan kan. Iya. Sehingga memang kalau di konsep Tuhan tidak ada memang mati. Iya. Kan? Namun yang saya mau lebih dipertegas di sini atau diperjelas. Kalau kita tidur itu kan kita kadang mimpi kan. Iya. Nah, itu menggambarkan bahwa kita tidak mati. Mimpi. Ya. Nah, yang saya mau cocokkan sekiranya ini benar, tolong dibilang benar. Kalau salah, saya minta tolong dibilang salah juga. Apakah orang mati itu sedang bermimpi? Saya katakan seperti itu. Bagaimana menurut Ketua? Kalau aku mengatakan bukan mimpi, iya. Nah, itu. Nah, bukan mimpi. Bukan mimpi, bukan hayalan. Kenapa? Menuju kepada kehidupan yang abadi. Bagaimana mungkin dikatakan mimpi? Iya, karena memang jasadnya itu kan tidak bergerak. Betul. Tetapi apakah kita tahu dia punya ruh itu seperti orang tidur, seperti orang mimpi? Kalau aku mengatakan tidak, dia sudah bangun dari tidurnya. Sebenarnya kita ini berada di alam kematian dalam bahasa kasarnya. Ini bahasa Sesi Jenar mengatakan kita berada di alam kematian. Ketika keluar roh, barulah kita hidup. Ketika keluar ruh, barulah kita hidup menuju kehidupan yang kembali. Ini secara bahasa sebenarnya tidak tepat. Bagaimana mungkin sesuatu yang hidup dikatakan mati? Karena akan mengalami mati nanti, yaitu peralihan hidup. Iya. Makna dari segi etimologi bahasa, kata mati itu sesuatu yang tidak bergerak kan? Dia tidak dari hidup ketika dia sudah tidak bergerak, ya kan? Itu dikatakan mati. Betul. Nah, dalam konteks itu saya berbicara ini. Betul. Tapi sungguhlah susah membahasakan kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Apa itu artinya? Bagaimana kamu ingkar kepada Allah yang dulunya kamu tidak ada, dalam bahasa kasarnya mati, lalu ada. Ada itulah yang dikatakan wujud nyata, kita berada di alam yang nyata. Lalu tidak ada lagi. Yang gaib itu tetap gaib, tapi yang gaib itu menampakkan, ya. Itulah wujudnya. Dia bersembunyi pada wujudnya yang nyata itu. Ya. Zahiru Rabbi ala batinul amdi, berulang-ulang sudah katakan. Zahiru Rabbi ala batinul amdi. Dia bersembunyi pada yang dia ciptakan. Dia semua. Ya. Apalagi mau diragukan? Ya. Hanya perbedaannya pencipta dengan yang dicipta beda jauh kan? Hamba tetaplah hamba. Yang dicipta tetap dicipta, pencipta tetap pencipta, yang dicipta tak bisa mencipta. Pak Jenggot tetaplah berjenggot, ya kan? Dan saya tetap Kalau kucukur, jangan dicukur. Itu kalau dicukur itu mengurangi nikmat Tuhan. Bagaimana? belum tentu. Kalau ini mengganggu, Apakah selama ini itu iya ada banyak mengganggu. Ketika aku pikul kayu terjepit, waduh aku disiksa dengan janggut. Maka aku potong. Tapi kan di situ ada malaikat yang Wah, bergantung. kamu lihat. Oh, ini goblok. Tolol. Oke. Campur tidak seriusnya guys. Sorry atas semuanya. Thank you.